Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HM Alinara 2. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini channel HM Alinara 2 membuat segmen baru, yang mana segmen ini segmen yang dinamakan segmen Tanya Kang. Nah, segmen Tanya Kang itu berisi podcast yang mana ada narasumber-narasumber. Narasumbernya itu guru-guru muda yang mengajar di Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadin Alinara 2. Dan kali ini narasumber kita itu pernah yang namanya mengisi video di channel HM Alinara 2 tentang fikih jinayat ataupun tentang saksi zina. Beliau adalah Kang Sofi. Mungkin saya akan mengulik sedikit tentang biografi beliau. Beliau memiliki nama lengkap Ahmad Sofi Soifullah yang lahir di Cirebon pada tanggal 13 Oktober 1989. Beliau pernah menempuh pendidikan di MI Watoniyah Putra Martapada, MTS Agama Islam di Martapada juga, Madrasah Aliyah Agama Islam Martapada, dan dilanjutkan mondok atau bahasa kita aja nyantri di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Bahkan sekarang beliau menjadi aktivis di LBM PCNU Kabupaten Cirebon. Langsung saja kita ke narasumber. Assalamualaikum Kang Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kang Sofi? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa nih Kang Sofi? Sekarang alhamdulillah masih ngajar di beberapa tempat, termasuk di Pondok Pesantren HM Alinara ini, dan juga mengajar di sekolah ya. Oh iya teman-teman, dalam segmen ini temanya adalah Idul Adha, karena kita sedang menanti yang namanya Hari Raya Adha atau sembelih. Ada beberapa pertanyaan Kang Sofi yang ingin saya tanyakan kepada Kang Sofi mengenai Idul Adha. Yang pertama itu, amal apa saja sih yang disunahkan ketika mendekati Idul Adha ini Kang Sofi? Oh ya, berbicara mengenai amal yang disunahkan mendekati Hari Raya Idul Adha ini, ada beberapa yang disebutkan di dalam beberapa kitab ya. Tentu kalau kita beberkan semuanya akan banyak sekali, dan saya akan menampilkan beberapa yang masyhur atau yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita dan tentu para santri ya. Oke, yang pertama adalah puasa Arafah. Itu adalah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kemudian ada juga puasa Tarwiyah atau puasa pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian disebutkan di dalam kitab Al-Bajuri, bahkan di situ puasa itu disunahkan sejak awal bulan Dzulhijjah. Jadi sebelum hari raya itu sudah disunahkan berpuasa dari mulai tanggal 1 seperti itu. Nah, itu amalan sunnah yang dilakukan sebelum hari raya. Kemudian ketika memasuki hari raya, itu juga ada amalan sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan. Nah, di situ seperti yang pertama adalah membaca takbir. Nah, takbir itu di sini ada dua. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Nah, takbir mursal dan takbir muqayyad itu dua-duanya sunnah dilakukan saat Idul Adha. Oke, apa sih bedanya? Untuk takbir mursal itu adalah takbir yang dilakukan selain di waktu sholat, selain setelah sholat. Artinya begini, ketika sudah memasuki malam hari raya itu sudah disunahkan untuk membaca takbir sampai imam menjelang imam sholat. Jadi sebelum imam sholat ya masih disunahkan untuk melaksanakan atau membaca takbir. Itu namanya takbir mursal. Atau biasa kan di masjid-masjid itu selalu baca takbir dari semalaman malam hari raya itu kan. Nah, itu namanya takbir mursal. Nah, itu ada di hari raya Idul Fitri juga ada, hari raya Idul Adha juga ada. Nah, kemudian ada yang namanya takbir muqayyad. Nah, ini hanya
disunahkan pada hari raya Idul Adha. Takbir muqayyad itu takbir yang dilakukan setelah sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Bahkan sholat jenazah juga disebutkan di situ disunahkan membaca takbir, Pak. Dan itu waktunya dari mulai hari raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik selesai, begitu. Jadi setiap sholat disunahkan sebenarnya untuk membaca takbir. Itu beberapa amalan yang dilakukan sebelum dan saat hari raya Idul Adha. Pertanyaan selanjutnya nih Kang, Ya, mengenai tentang kurban dan akikoh, apa sih perbedaannya sih Kang? ya. Untuk perbedaan antara kurban dan akikoh tentu ada ya. Ada perbedaannya. Pertama kita lihat tujuannya. Oke, tujuan itu bisa kita lihat dalam definisinya, yaitu untuk kurban itu hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik. Itu ketentuannya, definisinya seperti itu. Kemudian untuk akikoh adalah hewan yang disembelih untuk kelahiran bayi. Jadi dari sini kita bisa lihat perbedaannya dari segi tujuan. Pertama, ibadah kurban pada hari raya dan hari tasyrik. Yang kedua, ibadah penyembelihan akikoh, yakni tujuannya untuk kelahiran bayi, seperti itu. Kemudian perbedaannya lagi adalah jumlah hewannya. Untuk akikoh ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki adalah 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing. Kemudian untuk kurban tidak ada ketentuan seperti itu, laki-laki minimal 1 sama, perempuan juga sama. Itu tidak ada perbedaan. Untuk syarat-syarat dari hewannya sama, untuk arah dari daging itu untuk siapa juga sama. Oh ya, terus ada perbedaan lagi, yaitu kalau kurban disunahkan dibagikan dalam keadaan mentah. Jadi jangan dimasak dulu, biarkan dibagi dalam keadaan mentah. Kalau akikoh memang disunahkan dalam keadaan matang. Artinya sudah dimasak dan ya seperti yang biasa kita saksikan ya. Akikoh itu sudah dalam bentuk gulai ataupun sate seperti itu. Itu memang disunahkannya sudah dimasak. Untuk akikoh sendiri nih Kang, katanya kan ketika anak itu lahir, sebenarnya ada ketentuan lain nggak sih? Kayak ada penjelasan tentang sebenarnya akikoh itu setelah 40 hari setelah kelahiran, atau misalkan ada patokan-patokan gitu Kang? Oke, sebenarnya begini, kesunahan ini terkait kemampuannya, kemampuan dari si orang tua. Oke, ada batas maksimal sampai 40 hari. Batas maksimal 40 hari itu dikaitkan dengan kemampuan dari si orang tuanya. Nah, bagaimana maksudnya? Begini, ketika dia tidak mampu sampai dalam batas waktu 40 hari, maka ya sudah, tidak disunahkan untuk akikoh. Begitu. Tapi ketika mampu dalam waktu 40 hari, maka dia dalam waktu 40 hari ya, maka dia bisa atau masih sunnah untuk melaksanakan akikoh bahkan ketika sudah melebihi 40 hari. Jadi patokannya 40 hari itu dia mampu beli apa enggak. Jadi ketika dia dalam batas waktu 40 hari itu enggak, keadaannya tidak punya alias tidak mampu untuk membeli kambing, maka ya sudah, tidak disunahkan untuk akikoh dan nanti diserahkan kepada anaknya saja ketika dia sudah punya dan sudah balik, begitu ya, nggak masalah. Tapi ketika dia dalam batas waktu 40 hari itu punya, maka masih disunahkan, bahkan ketika sudah melebihi 40 hari. Bisa dimengerti, bisa dipahami ya perbedaannya ya. Jadi hanya itu sih, batas 40 hari itu dikaitkan untuk kemampuan dari si orang tuanya atau orang yang mau menanggung akikoh itu. Nah, tadi Kang masalah tentang hewan-hewan antara akikoh dan kurban itu sama. Sebenarnya hewan-hewan yang macam apa sih Kang? Dan bagaimana ketentuannya? Ya, ini penting ya. Sebab ini masih banyak yang keliru. Bahkan saya kira sudah menjamur di beberapa kota-kota besar atau di kota-kota itu
banyak hewan-hewan yang untuk akikoh ataupun untuk korban yang belum memenuhi syarat karena memang kurangnya edukasi atau pengetahuan tentang syarat-syarat dari hewan kurban atau akikoh. Oke. Untuk syarat-syaratnya atau ketentuannya, kita pertama adalah jenisnya dulu. Jenis hewan yang sah untuk dijadikan kurban atau akikoh, yang pertama adalah kambing. Kambing pun ada dua jenis. Ada istilahnya adalah do'nun, ada istilah ma'zun. Nanti saya jelaskan bedanya. Yang kedua adalah sapi ataupun kerbau. Dan yang ketiga adalah unta. Nah, ketentuannya, oke. Untuk usia kambing do'nun dulu atau biasa kita sebut kambing gibas atau kambing biasa itu, kambing yang bulunya tebal itu. Domba. Kalau domba kan memang nggak kambing biasa, kambing yang biasa kita lihat itu, atau bukan nggak mesti jenis domba sih. Kalau jenis domba kan yang bulunya sangat tebal itu. Nah itu kalau itu kan kambing, kalau saya sebutkan kambing gibas, nggak tahu ya. Kalau bahasa yang lain nggak tahu. Tapi oke lah, bisa nanti ditampilkan jenis gambar kambingnya seperti apa. Nah, untuk kambing yang jenis seperti itu minimal usianya adalah 1 tahun. 1 tahun. Artinya 1 tahun jalan, jangan 1 tahun kurang. Gitu ya. Ini harus tahu itu satu, tanya kepada si peternaknya. Kadang yang jadi masalah itu adalah pedagangnya. Pedagang ingin cepat-cepat terjual sehingga bahkan kambing yang belum usia 1 tahun sudah dijual untuk kurban. Nah, itu masalah sebenarnya, dan itu harus tahu ini sudah betul-betul 1 tahun. Oke. Kemudian untuk jenis kambing ma'zun atau kita biasa sebut kambing Jawa atau kambing yang berwarna coklat dan telinganya panjang itu usia minimal adalah 2 tahun. 2 tahun jalan itu tuh. 2 tahun memasuki usia ke 3 tahun maksudnya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, sehingga ketika menemukan atau hendaknya ditanyakan ini usia kambingnya sudah memasuki usia berapa gitu. Sebab ada yang kurang peduli untuk hal itu. Biasanya dalam akikoh yang instan yang biasa atau yang biasa di kota-kota besar itu, biasa tinggal bayar nanti makanan sudah datang. Itu biasanya kambingnya baru berusia 8 bulan atau yang lain itu. Jadi sebaiknya dicek dulu usia kambingnya gitu ya. Oke, jadi itu permasalahan, saya kira problemnya yang terjadi di beberapa tempat begitu. Tapi kebanyakan Kang, untuk kalau kambing Jawa itu kan berarti termasuk ke ma'zun Kang. Ma'zun apa do'nun Kang? Kalau kambing Jawa saya sebut ma'zun. Ma'zun. Kalau dalam istilah kitabnya, maaf. Kita lihat kebanyakan masyarakat itu berkorban, tetapi dengan kambing Jawa yang umurnya 1 tahun, Kang. Wah, itu saya pribadi belum menemukan pendapatnya ya. Mungkin untuk teman-teman pemirsa yang mungkin tahu, mungkin ada yang berpendapat kurang dari setahun juga bisa, itu ya bisa, nanti bisa di komentar ya, di kolom komentar bisa disampaikan. Tapi untuk saya pribadi belum mengetahui pendapat yang membolehkan, artinya yang mengesahkan. Kalaupun kurang, sebenarnya bukan nggak boleh, tapi tidak jadi kurban gitu tuh. Alias ya nggak jadi atas nama kurban. Dagingnya tetap bisa dimakan dan bisa dibagikan atas nama sodako atau bahasanya syatul. Berarti bukan mengatasnamakan korban, Kang? Bukan. Ya akikoh juga ketika usianya kurang dari 1 tahun ataupun tadi ketika ma'zun itu kurang dari 2 tahun, ya tidak jadi atas nama akikoh gitu tuh. Tapi istilahnya syatul lahm. Gitu. Atau kita sebut ya udah daging biasa yang kalaupun dibagikan jadinya sodakoh gitu. Gitu. Bahkan gini, kejadian seperti itu ada
Jadi dia kambingnya kurang memenuhi syarat usia dan ada yang ngasih tahu tokoh masyarakat dan pemahaman dia kambing itu jadinya nggak sah penyembelihannya. Padahal sih penyembelihannya tetap sah, si daging bisa dimakan dan bisa dibagikan, tapi tidak atas nama akikoh atau kurban. Tetap bisa di atas namakan sodako, jangan dibuang gitu, itu bukan bangkai gitu ya. Nah ini Kang, untuk kambing ya, untuk kambing yang akikoh nih kan, orang berakikoh kan terus pakainya kambing laki-laki harusnya 2 dan perempuan itu harusnya 1, itu gimana? Oh iya, kenapa begitu ya? Iya, kenapa sih Kang? Di beberapa referensi memang ditampilkan bahwa untuk ketentuannya akikoh laki-laki itu 2 kambing, untuk perempuan itu 1 kambing, memang didasari oleh dalil lidzakari mislu hadzil unsayaini, atau kalau kita katakan laki-laki itu 2 kali bagian dari perempuan. Jadi diambil general dari ayat itu, pemahaman general dari ayat itu dalam akikoh juga berpengaruh ketentuan kambingnya, jumlah kambingnya, sehingga laki-laki itu 2 dan perempuan itu 1. Laki-laki 2 kali bagian dari perempuan itu 1 kambing dan laki-laki itu 2 kambing. Ini Kang, yang penjelasan tentang hewan tadi Kang, untuk berkorban ataupun untuk akikoh. Selain ketentuan umur si hewan tersebut, ada ketentuan lain nggak Kang? Ada. Jadi untuk ketentuan selain usia, ada juga ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk hewan bisa dijadikan hewan kurban atau akikoh. Yang pertama tentu secara umum hewannya harus sehat. Harus sehat itu pertama dia tidak dalam keadaan buta, dia tidak dalam keadaan pincang, dan dia tidak dalam keadaan sakit, dan dia tidak dalam keadaan hewan yang sangat kurus. Maksudnya bagaimana? Untuk yang pertama memang hewannya tidak buta, artinya tidak buta total. Kalau masih bisa melihat atau gangguan sedikit tidak masalah. Yang kedua tidak dalam keadaan pincang. Dan yang ketiga ini tidak terjangkit penyakit yang dapat merusak atau mengurangi daging dari si hewan itu. Sebab kan tujuannya daging. Kalau ternyata ada penyakit yang dapat merusak daging itu, seperti terserang penyakit cacing hati biasanya begitu, atau penyakit-penyakit tertentu yang bisa mempengaruhi bisa mempengaruhi dagingnya, jadinya banyak berkurang atau yang banyak terjadi kerusakan begitu, maka itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian bukan kambing ataupun hewan sapi yang dalam keadaan yang sangat kurus, sehingga ya mau diambil apanya kalau sangat kurus, kan tujuannya memang dagingnya. Mungkin juga syarat yang pertama, ketentuan yang tadi, tidak dalam keadaan buta, tidak dalam keadaan pincang, itu juga mungkin saja kaitannya dengan kemampuan si hewan itu untuk mencari makan, alias pengaruh pada sedikit banyaknya daging yang ada pada si hewan itu. Ya kita bisa ambil bahasanya, ketika hewan itu buta kan dia sulit untuk mencari makan. Oh iya, gitu, paham gak ya? Sehingga mungkin akan mempengaruhi sedikit banyaknya dari si daging hewan tersebut. Secara otomatis yang disyaratkan untuk hewan itu menjaga dagingnya. Iya, karena memang yang mau dijadikan sasaran, yang mau dibagikan kan dagingnya. Saya ambil contoh ketika hewan itu yang hilang adalah cuma tanduk, misalnya kambing atau sapi yang tanduknya terputus atau terpotong, itu nggak masalah. Sebab tanduk tuh nggak dimakan, nggak mau dibagikan gitu tuh. Berbeda dengan ketika telinganya ataupun ekornya terpotong, itu nggak boleh, nggak bisa dijadikan hewan kurban. Nah, ketika pas hari rayanya tersebut, terus mata si kambingnya itu rusak kan, tapi dagingnya itu masih nggak kurang lah, itu gimana? Tetap tidak bisa. Misalkan bahkan
Bahkan ditampilkan di dalam referensi di dalam kitab Al-Bajuri itu, bahkan ketika hewan itu dijagal untuk mau disembelih itu kan biasanya begitu, dan akhirnya terjadi masalah di kakinya yang hingga pincang, itu juga akhirnya tidak bisa dijadikan hewan kurban ataupun akikah. Seperti sapi Kang yang lagi ngamuk? Iya, sama saja. Bahkan ketika hal itu terjadi sebelum penyembelihan, intinya begitu. Oke Kang. Satu lagi nih Kang pertanyaan. Bolehkah seorang mengkurbankan hewan atau mengakekahkan untuk anak atau orang tua yang sudah meninggal, Kang? Ya, ini menarik ya untuk dibahas sebenarnya. Kurban atau akikah untuk orang tua ataupun mungkin anak yang sudah meninggal, untuk kurban dulu ya. Untuk kurban dulu, di beberapa referensi di syarah-syarah minhaj ataupun di kitab-kitab yang lain juga ditampilkan secara jelas di situ sah kurban untuk orang yang sudah meninggal ketika ada wasiat. Jadi ketika sebelum meninggal sudah wasiat bahwa nanti saya minta dikurbankan atau dikurbankan itu, maka sah ketika ada wasiat. Sehingga ketika tidak ada wasiat ya tidak sah. Jadi harus ada wasiat dulu. Wasiat itu ya pesan sebelum kematian gitu, bahwa ini nanti saya minta dikorbankan. Ya, ada atau bahasa-bahasa lain yang menunjukkan hal itulah. Otomatis tidak dikatakan kurban. Kalau tidak ada wasiat ya otomatis tidak dikatakan kurban. Ya, kalau sedekah atas nama orang yang sudah meninggal ya oke, bisa, tapi bukan spesifik sebagai kurban. Gitu. Kalau spesifik sebagai kurban ya harus ada wasiat dulu. Apakah tidak termasuk ke dalam sedekah jariyah? Kalau sebenarnya kalau definisi jariah kan akan terus sedekah yang pahalanya akan terus mengalir karena si benda si yang disedekahkan itu masih terus dimanfaatkan, seperti ilmu ataupun sedekah untuk masjid. Itu kan kenapa sih bisa pahalanya terus menerus, itu karena memang yang disedekahkan masih dimanfaatkan. Kalau ini kan sebenarnya sedekah yang bukan jariah gitu. Oke, untuk akikah, nah ini saya teringat di beberapa pada saat di pondok, saat di pondok itu melakukan pembahasan tentang akikah untuk orang mati, dan saat itu sampai sekarang pun saya belum mengetahui secara jelas referensi yang melarang ataupun mengesahkan ataupun yang lainnya, atau referensi tegas yang menjelaskan akikah untuk orang mati. Tapi melihat keputusan Baksul Masail, saya ingat pas itu di FMPP di Bangkalan ya, Pondok Bangkalan, itu menyamakan, artinya menyamakan akikah dengan kurban, sehingga akikah untuk orang mati juga sah kalau ada wasiat. Begitu. Untuk anak yang sudah meninggal? Iya, sama, ketentuannya sama, yaitu ketika ada wasiat. Jadi meskipun saya kira referensinya juga ditandirkan dengan kurban gitu, atau disamakan dengan referensi yang ada di kurban, mungkin saat itu kalau diperhatikan memang tidak ada perbedaan yang berpengaruh pada yang berpengaruh ketika hal itu dilaksanakan untuk orang mati. Jadi pengkiasannya atau pentandirannya bisa dilakukan karena tidak ada farik yang berpengaruh, bahasanya seperti itu kalau saya perhatikan ya. Tapi bisa kalau artinya akikah untuk orang mati, saya katakan kalau saya pribadi belum menemukan referensi yang tegas, tapi di pembahasan atau hasil pembahasan yang di FMPP itu bisa disamakan akikah dengan kurban. Jadi bisa akikah untuk orang mati ya, jadi dengan syarat wasiat. Ada wasiat dulu, sama dengan kurban. Iya, terima kasih Kang Ya, dari sama-sama. jawaban yang sudah dipaparkan. Alhamdulillah sangat memberikan ilmu sekali dari jawaban dari narasumber kita. Alhamdulillah. Ya, insya Allah teman-teman sekalian mendapatkan ilmu
yang berkah. Kita akhiri segmen kali ini. Kita akan bertemu di segmen selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Saya Abdullah sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.